Perkenalkan, nama saya Gloria Yuni dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika kelas 7TI3. Saat ini saya akan membacakan latar belakang terkait dengan program yang telah kami buat. Program ini kami buat untuk menyelesaikan terkait dengan teknik peramalan. Teknik peramalan yang dilakukan kali ini menggunakan metode double exponential smoothing. Double exponential smoothing merupakan metode model linear yang ditemukan oleh Brown. Di dalam metode double exponential smoothing ini dilakukan dua proses smoothing, yaitu Ft sama dengan alfa Yt tambah 1 kurang alfa Ft kurang 1. F aksen T sama dengan alfa Ft tambah 1 kurang alfa F aksen T kurang 1. Peramalan dilakukan dengan persamaan F1 tambah M sama dengan AT tambah BT, di mana AT sama dengan 2FT kurang F aksen T. BT sama dengan alfa 1 kurang alfa FT kurang F aksen T. Metode double exponential smoothing biasanya digunakan untuk meramalkan data yang mempunyai tren. Exponential smoothing sederhana tidak memperhitungkan tren sehingga tidak ada nilai alfa yang sepenuhnya menggantikan tren dalam nilai. Nilai-nilai alfa rendah akan menyebabkan jarak yang lebih besar dengan tren karena hal itu akan memberikan bobot yang lebih kecil pada permintaan yang sekarang. Dan untuk kesimpulan dari kelompok kami, program ini dibuat untuk mempermudah user atau pengguna dalam menyelesaikan soal terkait dengan teknik peramalan. Teknik peramalan pada program ini menggunakan metode double smoothing. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam dunia IT, yaitu bahasa Python dengan IDE PyCharm, sehingga mempermudah user untuk menjalankan program tersebut. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Albi Wengkang dari kelas 7T3 kelompok 5. Ingin menjelaskan codingan atau program yang telah dibuat oleh kelompok 5 untuk penyelesaian double exponential smoothing. Pada minggu lalu kami telah melakukan penjelasan pada program atau codingan single smoothing, di mana pada double smoothing ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari single smoothing, dan single smoothing telah dijelaskan pada minggu lalu. Jadi sekarang kami akan mulai menjelaskan dari line ke-24 atau double exponential smoothing. Nah, di sini pada line ke-25 kami melakukan print langkah pertama, yaitu cari S kuadrat T, yaitu double smoothing dengan rumus yang tersedia adalah A kali single smoothing tambah 1 kurang A kali double smoothing. Nah, di sini kami membuat variabel SST untuk digunakan sebagai array kosong. Nah, pada line ke-28 sama dengan yang minggu lalu, kami mengisi array ini dengan nilai single smoothing yang pertama, karena setiap ramalan itu yang pertama adalah tetap seperti data aktual, atau untuk double smoothing data yang pertama sama dengan single smoothing yang pertama. Jadi kami langsung mengambil nilai dari single smoothing yang pertama untuk disimpan di dalam array SST ini dengan perintah append. Nah, untuk perhitungan yang akan dilakukan, kami menggunakan struktur for dengan range n, karena sesuai dengan inputan user. Di sini setelah itu ada line ke-30, yaitu rumus dengan variabel SST, dan nantinya perhitungan ini akan disimpan di array tadi yang di atas dengan perintah append, agar nilai-nilai yang didapatkan di perhitungan ini akan langsung disimpan di array kosong yang di atas. Nah, pada line yang ke-32 kami melakukan perintah atau kami melakukan struktur perulangan juga untuk melakukan print sesuai dengan jumlah
yang dimasukkan oleh user. Di sini adalah print atau cara kami menampilkan hasil dari perhitungan yang di atas. Nah, untuk yang kedua, langkah yang kedua mencari AT. Sama seperti yang di atas, kami melakukan struktur for yang sama, perulangan yang sama juga untuk menampilkan hasil dari perhitungan dari AT. Hanya saja yang berbeda di sini adalah rumus pada variabel AT yang akan kami hitung hanya berbeda di situ pada line ke-38 ini. Untuk sisanya sama strukturnya dan pembuatannya. Lanjut ke cari BT, sama halnya dengan AT dengan double smoothing, kami menggunakan struktur for untuk menghitungnya. Sama juga dengan dua struktur yang di atas, hanya berbeda pada rumusnya, yaitu yang ini. Nah, nantinya hasil dari BT atau line ke-46 akan disimpan di variabel array kosong BT yang ini. Nah, untuk melakukan tampilan dari perhitungan BT sama juga dengan dua struktur for di atas, yaitu dengan cara seperti ini kami melakukan print dari nilai dari perhitungan BT di atas. Untuk yang keempat, langkah keempat, kami mencari ST tambah M, sudah tidak melakukan struktur for lagi karena kami hanya diharuskan untuk melakukan satu perhitungan di sini. Jadi kami hanya membuat variabel M untuk memenuhi kriteria dari perhitungan rumus STM, yaitu kami harus menambahkan nilai dari M, yaitu jarak periode yang akan diramalkan. Nah, di sini rumusnya adalah AT tambah BT kali M. Nah, setelah melakukan perhitungan ini, nilainya disimpan di variabel STM, lalu dilakukan print dari nilai itu dengan memanggil variabel tersebut. Nah, pada line ke-55 kami menggunakan perintah input agar saat digunakan dalam Python executable, agar selesai perhitungan tidak langsung terclose, supaya harus melakukan proses enter dulu atau melakukan enter di keyboard agar programnya bisa keluar. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari kelas 7 TI 3, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya sebelumnya, yaitu Gloria Goni dan Albi Wengkang. Nah, di video kali ini kami akan membahas pembuatan program dalam menentukan teknik peramalan menggunakan metode double smoothing. Oke. Nah, bisa lihat sini programnya. Saya akan masuk langsung ke pengimplementasian untuk menjawab atau menyelesaikan sebuah case atau soal. Pertama-tama kita run dulu programnya. Di sini bisa dilihat. Oke, masukkan jumlah minggu. Kita bisa melihat case-nya dulu. Nah, untuk case di sini kami masih menggunakan case yang sama seperti pada metode sebelumnya, yaitu simple smoothing. Untuk minggunya kita terdapat 7 minggu. Jadi kita masukkan di sini untuk jumlah minggu itu 7. Kita enter. Untuk data minggu ke-1 10, data minggu kedua 15, data minggu ketiga 17. Oke, data minggu keempat 51, 51, data minggu kelima 75, data minggu ke-6 55, data minggu ke-7 71. Oke, kita enter. Masukkan nilai alfa. Nilai alfanya di sini bisa dilihat 0,4. Masukkan 0,4. Enter. Pada saat kita menekan enter, di sini langsung terjawab, terselesaikan. Untuk dalam hal ini case ini ya, teman-teman.
Untuk datanya bisa dilihat di sini di tabel. Oke. Ini untuk case-nya, ini double smooth S2T. Oke. Bisa dilihat langkah pertama kita langsung mendapatkan nilai dari langkah pertama, yaitu mencari S2T. Terus langkah kedua cari AT, langkah ketiga cari BT. Bisa dilihat di sini untuk cari BT ya. Sekarang cari ST tambah M. Masukkan jarak periode yang akan diramalkan atau mencari nilai M. Masukkan nilai M. Nilai M-nya itu 1. Nah, ini adalah hasil akhir dari kasus ini atau soal ini. Hasilnya adalah 78,99. Bagaimana cara rumus dari cari ST tambah M itu? Sebenarnya untuk mencari ST tambah M itu adalah AT tambah BT. Karena di sini kita menggunakan 7 minggu, jadi artinya untuk mencari S tambah M itu A7 tambah B7, di mana A7-nya 70,84, B7-nya 8,15. Setelah kita jumlahkan, kita mendapat hasil 78,99. Itulah yang akan menjadi nilai dari S8 atau minggu ke-8, nilai peramalan. Kita akan membandingkan dengan kasus yang telah kita cari secara manual, sama ya, 78,99. Di program juga 78,99. Nah, kalau sudah sama hasilnya, artinya program yang telah kami buat ini bisa dikatakan berhasil. Terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari kami. Terima kasih.